Setuju nggak kalian kalau belajar itu penting banget bagi manusia? Tapi masih banyak orang yang mikir belajar itu ngebosenin. Karena mereka tuh mikirnya belajar itu cuma matematika, fisika, seni budaya, dan lain-lain. Ibaratnya yang diajarin di sekolah. Padahal aku udah pernah ngomong kalau belajar itu nggak sekedar akademis doang. Dari baca buku udah belajar main gitar itu juga belajar. Terus waktu kecil kita tuh belajar untuk jalan, belajar makan, belajar ngomong juga. Itulah bukti bahwa kita setiap hari itu akan belajar terus. Humans are long life learners. Manusia itu adalah orang yang belajar seumur hidup. Dan pastinya ada banyak hal yang gak diajarin di sekolah. Padahal menurutku pribadi, itu adalah suatu hal yang penting. Nah kira-kira apa aja sih skill yang gak diajarin di sekolah dan harus kita punya? Tonton video ini sampai habis supaya dapat keseluruhan ilmunya. Yang pertama, mengatur keuangan. Uang memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Dan ironisnya, kita jarang banget diajarin untuk ngatur keuangan. Kita di sekolah tuh diajarin buat hemat, menabung. Padahal kalian tahu nggak, kalau kita nabung, itu malah kena inflasi, malah jatuhnya lebih rugi. Ya lebih bagus sih investasi, tapi untuk belajar investasi nanti mungkin bisa lebih lanjut lagi. Ngatur uang itu gak gampang, dan di sini ngatur uang bukan hanya bagi orang yang berpenghasilan, lebih ke mengatur apa yang kita punya. Contoh, aku punya 10 juta, temenku punya 100 juta. Bisa aja dia habis di tengah bulan, tapi aku bisa bertahan 1 bulan full dengan 10 juta. Karena mengendalikan uang itu adalah mengendalikan apa yang kita punya. Dan terutama anak-anak yang masih dikasih jajan sama orang tuanya. Anggap aja itu kayak gaji kalian. Gimana caranya kalian ngatur uang itu? Mungkin paling simple ya budgeting. Bisa bagi antara needs, wants, sama save. Needs itu tuh kebutuhan, wants itu keinginan, dan save itu yang kalian tabung atau yang kalian simpan lah. Nah, mungkin aku jelasin dikit. Jadi contoh kayak kebutuhan itu adalah hal-hal yang kalian butuhkan seperti makan, minum, transportasi, dan lain-lain. Keinginan itu adalah yang sebenarnya kalian nggak butuhin, itu cuma buat memuasin hati kalian aja. Belanja baju, belanja mainan, dan lain-lain. Saves itu ya yang kalian tabung, yang kalian sisihkan. Ini katanya sih minimum 20%, tapi sesuaiin aja sama uang kalian. Nah sekali lagi, pengertian needs sama wants itu tuh berbeda-beda tiap orang. Contoh aku, bagiku Spotify itu adalah sebuah kebutuhan, needs. Karena aku tuh nggak bisa nggak ngedengerin lagu dalam sehari. Tapi bagi beberapa orang lainnya, ya mungkin Spotify itu nggak masuk ke kebutuhan, lebih ke keinginan. Nah itu berbeda-beda tiap orang. Ada juga orang yang tipenya itu nggak bisa belajar kalau nggak ngopi. Jadi ya kopi masuk ke kebutuhan mereka, bukan keinginan. Bagiku ya kopi itu adalah keinginan, karena aku gak terlalu suka ngopi. Yang kedua, skill administrasi. Kalian ngerti nggak? Kalau mau beli rumah, gimana caranya? Surat apa aja yang harus kita siapkan? Terus kalau mau beli mobil gimana? Cara nyicil mobil gimana? Ngurus KTP gimana? Ngurus dokumen-dokumen gimana? Cara check-in pesawat? Cara bikin visa? Terus kalau ijazah kita salah, gimana cara ngurusnya? Terus kalau kita mau ganti nama kita di akte kelahiran, gimana ngurusnya? Nah hal-hal yang kayak gini kita harus tahu supaya kita tuh nggak dibego-begoin. Karena banyak banget yang oknum yang ngebego-begoin kita. Jadi kita dimintain uang untuk memperlancar segala hal, padahal mengurusnya gampang. Jadi gitu. Ini bisa dipelajari di luar, di internet atau dimanapun. Yang ketiga, kita tuh nggak pernah diajarin untuk manajemen stres. Namanya hidup itu pasti ada tekanan. Stres ini kalau nggak dikelola dengan baik, bisa bikin kita jadi ngerasa capek atau burnout dan kehilangan energi kita untuk menjalani hari. Jadi kita sebagai manusia itu perlu tahu caranya untuk mengelola stres, untuk meminimalisir stres, mengatur stres, mengendalikan stres. Biar kita punya kehidupan personal, kehidupan kerjaan yang baik dan seimbang. Yang keempat, itu communication skill. Skill ini bisa bikin koneksi kita mendunia. Kita jadi bisa bangun hubungan yang baik dengan orang-orang. Mungkin kita di sekolah sering nih presentasi project pakai PPT, pakai PowerPoint. Tapi aku yakin nggak banyak juga guru yang mengomentari gaya presentasi, entah bahasa tubuh atau gimana. Lebih ke, ayo sesi diskusi. Teman-teman kita pada nanya, yang ibaratnya mereka udah tahu tapi mereka malah nanya. Nah walaupun nggak dituntut, tapi coba kalian praktekin di sekolah, gimana sih cara presentasi yang baik dan benar? Bahasa tubuh apa yang harus ku pakai? Supaya apa yang ku sampaikan itu tuh melekat di otak mereka. Supaya mereka tuh paham apa yang aku omongin. Karena di dunia kerja, komunikasi ini adalah salah satu hal yang sangat penting. Jadi gitu, cobain seriusin presentasi-presentasi kalian di sekolah. Yang kelima,
kemampuan resiliensi. Apa nih resiliensi? Resiliensi ini adalah kemampuan kita itu mengatasi keterpurukan atau beradaptasi atau mengatasi suatu masalah. Intinya kita tuh bisa bangkit lagi. Karena menurutku ya hidup ini banyak banget nih rintangannya, banyak banget tantangannya. Maka dari itu skill ini penting. Skill ini mengajarkan kita itu tuh untuk gak mudah menyerah. Skill ini ngajarin kita untuk tetap tangguh. Mungkin untuk ukuran kegagalan tiap orang beda-beda ya. Aku pribadi aku pernah ngerasain yang namanya gagal, dan dari sana memang aku sempet down, tapi aku sadar bahwa kegagalan itu mengajarkanku banyak hal, banyak banget, dan aku bersyukur bahwa aku belajar sesuatu dari sana. Dari situ aku dapat beberapa skill resiliensiku. Nah, kalau versi kalian gimana nih skill resiliensi kalian? Skill resiliensi ini nih bisa dipelajarin. Coba aja kalian searching resiliensi. Yang keenam, kemampuan berteman. Emang sih kita nggak boleh milih-milih teman. Kita diajarin untuk berteman sama semuanya. Tapi sebenarnya berteman itu ada filternya. Menurutku percuma kalian berteman dengan orang-orang yang membuat kalian tidak nyaman. Atau bisa dibilang sekarang itu toxic ya. Ngapain? Cuma narik energi aja. Kalau di sekolah biasanya itu diajarin berteman sama semuanya, berteman sama semuanya. Menurutku enggak, itu salah. Berteman dengan yang kita nyaman aja. Kalau nggak nyaman, ya nggak usah. Pilih lingkungan di mana yang bisa bikin kamu seneng. Jangan pilih lingkungan di mana yang bikin kamu tuh ngerasa nggak nyaman, nggak seneng kalau di sana. Ya ngapain ke sana kalau nggak seneng? Jadi intinya dalam berteman emang nggak boleh diskriminatif, tapi kita tetap perlu filter. Oke, kalau kita rangkum semuanya, ada 6 skill yang penting yang nggak diajarin di sekolah. Yang pertama itu mengatur keuangan, yang kedua administrasi, yang ketiga manajemen stres, yang keempat komunikasi, yang kelima kemampuan resiliensi, dan yang terakhir itu kemampuan untuk berteman. Nah itu tadi udah aku jelasin beberapa life skill yang perlu kalian pelajarin. Itu skill ya, berarti bisa kita pelajarin. Kalian bisa ikut training di luar sana, di luar sekolah. Intinya belajar itu nggak cuma di sekolah, bisa kok di luar sekolah. Menurut kalian dari life skill yang udah aku sebutin, life skill mana nih yang cocok buat dimasukin ke kurikulum sekolah? Coba komen. Terus menurut kalian skill apa lagi nih yang perlu dipelajarin oleh anak muda? Coba deh komen dan kasih pendapat kalian, mau aku baca-bacain. Dan mungkin aku bisa pelajarin skill yang kalian sebutin itu. Oke, sekian aja video ini. Like, komen, dan share jika kalian ngerasa video ini bermanfaat. Thank you semua yang udah nonton. Aku Farhan, see you in the next video.